Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam 4 mengharamkan. Ini bukan hal yang baru nih, bukan pendapat baru. Dan memaknakan syuara atau penyair itu adalah pemusik, ini keliru ini. Dalam bahasa Arab juga sudah jelas perbedaan mana penyair, mana penyanyi, kan gitu. Tidak selamanya juga penyair itu bisa penyanyi. Apalagi di masa dulu, penyair itu cuma susun penyair syair saja. Gitu. Bagaimana alat musik Islam? Ini gitar yang buncitnya ke dalam Islami gitu. Kalau gitarnya rata, ini gitar kafir gitu. Mana ada alat musik Islami? Suling tak ada. Ini suling syariah, ini suling konvensional. Mana ada? Tak ada alat musik Islami. Pokoknya al-ghina mithlul kalam. Musik lagu itu macam cakap. Kalau isinya baik, ya baik. Tapi kalau isinya tak baik, maka haram. Isinya baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Maka baik religi mengingatkan pada mati. Nah, tapi kalau sudah mengajak pada bunuh diri, ngajak berzina, maka haram. Nauzubillah. Apakah semua jenis musik haram? Ya, semua jenis musik haram. Yang diperbolehkan hanyalah duf, yaitu rebana yang dia tidak bernada. Itu pun dibolehkan dalam acara walimah atau hari raya, yaitu diperbolehkan. Adapun seluruh alat musik yang lain hukumnya haram, dan ini ijma ulama. Ya, makanya saya terkadang heran ya. Para ulama Syafi'i semuanya mengharamkan alat musik. Anda buka seluruh buku fikih Syafi'i, semuanya menyatakan musik itu haram, termasuk Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya ya. Kemudian datang orang belakangan yang mengaku bermadzhab Syafi'i, tatkala sudah bicara musik, madzhab Syafi'inya dibuang. Kemudian dia pakai ulama, katanya ulama ini mengatakan demikian. Katanya semua ulama madzhab dia buang karena 4 madzhab semuanya mengharamkan musik. Sementara sebagian orang berkuar-kuar harus bermadzhab. Kenapa tidak bermadzhab? Lah ente. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mithlul kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Tidak ada dalil dari hadis Nabi yang sah yang menentukan tentang alat musik kecuali satu hadis. Sayyidi ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku, mereka itu menghalalkan al-hir, perzinaan, wal khamra, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat yang melalaikan. Para ulama mencermati, yang jelas diharamkan adalah musik yang menjadi ciri khas pezina dan pemabuk. Ini kalau sudah menjadi ciri khasnya, model lagunya, iramanya, setiap dikumandangkan langsung teringat mabuknya. Ini kan ulama membahas begitu. Sehingga yang da'bul fusak, model musik yang menjadi kebiasaan orang fasik. Karena setelah saya amati tidak mutlak haram, tinggal ini model musik seperti apa. Nah kalau sudah menjadi musik ciri khasnya, mohon maaf, orang buka aurat, mabuk dan sebagainya, ya jangan. Itu selesai. Musik haram, iya emang. Kalau pertama, kelebihan R, jadi musyrik, nah itu haram. Yang kedua, kalau falas, itu haram karena mengganggu. Yang ketiga, suara sendok dan garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Artis kalau dia sudah hijrah, dia meninggalkan musik. Padahal mestinya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau ketika sebelum Islamnya dia panglima perang, setelah dia Islam, dia tetap panglima perang juga. Seperti Khalid bin Walid. Ketika sebelum hijrah dia pemusik, setelah hijrah dia mesti bermusik juga, cuman musiknya itu yang berubah. Betul. Pada dakwah.
dengan musik, dan saya menjadikan musik itu sebagai alat saya untuk belajar bahasa Inggris, dan saya tidak punya pisau bedah apapun. Semua yang saya anggap baik itu saya terima, saya ambil. Ketika saya sudah masuk Islam, lantas saya sudah memiliki pisau bedah, maka kita bisa tahu yang mana kita hanya tempatkan sebagai hiburan, atau misalnya ada seseorang suka dengan grup band tertentu misalnya, selama dia buat lagu-lagu yang bersifat umum, universal, kemanusiaan, atau misalnya dia berbicara tentang lingkungan, maka kita menikmati itu. Perkara dia misalnya memberikan sebuah ruang terhadap LGBT, berarti kita tidak menyetujui itu. Problemnya kalau orang tua tidak punya jalur tadi. Syukur-syukur kalau anak ini teman-temannya baik semua saat supporting sistemnya. Semuanya ngaji semua, syukur-syukur. Nah, kalau teman-temannya nggak ngaji Ustaz. Nah, ini pasti tidak ada pisau bedah juga. Nah, maka yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah mungkin ya sekolah juga sangat berperan, yang ketiga supporting sistemnya. Sikap saya terhadap musik, posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya sampaikan makna syuara jamak dari kata syair, ya syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Hukum musik apa? Untuk menjawab itu kan mesti tahu apa yang dimaksud dengan musik, apa turunan definisinya, bagaimana kegiatannya, apa yang senapas dengan itu, kiasnya kemana,